Selamat pagi semuanya, Shalom. Shalom. Sekali lagi saya belum melihat semuanya, Shalom. Shalom. Mari sekarang semuanya kita bangkit berdiri. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus boleh menyelamatkan kita semua, boleh lambaikan tangannya. Wih, saya melihat semua tangan boleh terangkat ke atas. Yang mau berjalan bersama Yesus boleh angkat tangannya. Oke, saat ini mari gitu, kalau gitu pagi hari ini kita mau berjalan bersama Yesus. Kita mau naikkan satu pujian ini. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan dalam setiap permasalahan kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tunggu sebentar. Saya melihat ini katanya tadi mau jalan serta Yesus. Yang mau berjalan sama Yesus boleh angkat tangannya sekali lagi. Loh, kok lemes gitu. Ayo disenggol tangan kirinya. Mari kita berjalan bersama Yesus, bro. Mari kita berjalan bersama Yesus, sis. Supaya lebih seru lagi, kita sekarang mau hadap ke sana semuanya, ke kiri semuanya. Aturannya adalah simple, aturannya sederhana. Kita mau jalan terus ke kiri terus begitu sampai ketemu kata jalan, kita balik arah. Paham? Paham ya? Kita coba ya satu kali dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih cepat lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, saya melihat semuanya boleh berjalan bersama dengan Yesus. Oke, silakan boleh duduk kembali. Saya sudah mulai melihat ada muka-muka yang ceria, yang mungkin menyalahkan teman-temannya yang salah jalan tadi. Kita dalam satu komunitas mau tetap selalu mengingatkan teman-teman kita yang kalau ada yang sampai salah jalan. Oke, mari kita mau buka persekutuan doa pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sukai mengucap syukur buat kasih-Mu yang sungguh senantiasa boleh ada bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa itu semua murni karena kasih-Mu semata Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tempat ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa melalui setiap permasalahan kami, Engkau Allah yang senantiasa ada di sisi kami. Engkau Allah yang senantiasa berjalan di sisi kami. Engkau Allah yang senantiasa memegang setiap tangan kami Tuhan. Ketika kami mulai mengangkat tangan kami percaya bahwa Engkau Allah yang turun tangan atas setiap permasalahan kami.
Dan kami tahu Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang tak akan pernah kehabisan cara menolong setiap kami. Dan kalau sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh ada di tempat ini. Itu semua hanya karena Engkau Tuhan. Engkau alasan bagi setiap kami untuk boleh hidup sampai hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau angkat setiap lagu syukur kami di hadapan-Mu. Sebagai bukti syukur kami atas setiap penyertaan-Mu yang sungguh sempurna atas setiap kami Tuhan. Di hariku, setiap nafasku, semua tentang-Mu. Di waktuku, setiap langkahku, penuh cinta-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu, sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Ini setiap syukur kami Tuhan. Di hariku, setiap nafasku, semua tentang-Mu. Di waktuku, setiap langkahku, penuh cinta-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu, sempurna dalamku. Hati kami terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Engkau Allah yang menguatkan setiap kami Tuhan. Mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Buat kasih-Mu, buat karya-Mu, Kau Allah yang peduli atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang teramat baik. Lewati setiap masalah, Kau Allah yang ada bagi kami.
Engkau Allah bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita mau naikkan syukur kita lebih lagi. Sebab Allah kita, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalam. Lebih lagi, sekali lagi kami mau katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu sempurna atas kami Tuhan. Hati kami terkagum Tuhan, terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasan. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri. Lebih lagi Tuhan kami katakan, oh, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Engkau Allah yang menguatkan setiap kami Tuhan. mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasan kami Kaulah alasanku hidup. Sungguh Kau alasan kami hidup. Sekali lagi Tuhan, kami mau nyatakan Kau alasan kami hidup. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau alasan setiap kami boleh bertahan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan sungguh baik di dalam kehidupannya, di dalam kehidupannya boleh lambaikan tangannya lebih tinggi lagi, boleh berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab sungguh Kau Allah kami yang begitu baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi kita mau katakan Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yang percaya bahwa Tuhan boleh sangat baik dalam setiap kehidupan kita, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yang percaya bahwa hidupnya boleh ditebus bagi setiap kita, boleh kita angkat pujian ini bersama-sama. Dia mati bagi setiap kita di tempat ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik
semua tangan di atas bagi Tuhan. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Tunjuk sebelahnya, Dia baik bagimu. Dia baik bagimu. Yesus, Dia baik bagiku. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Hebat Tuhan, Kau dahsyat, Kau sungguh baik. Sungguh Kau baik Tuhan bagi setiap diri kami. Sungguh Kau dahsyat karena Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menuntun kami. Dan Kau satu-satunya alasan kami boleh berdiri saat ini di tempat ini. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, sungguh dahsyat kuasa-Mu menyelamatkan setiap dari kami, mengubahkan kami, dan Kau rela berkorban di kayu salib bagi kami Tuhan. Sungguh siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Jika kami melihat ke belakang, kami melihat jalan hidup kami, begitu banyak kami mengecewakan Engkau Tuhan. Begitu banyak kami menyakiti hati-Mu. Namun begitu besar kasih-Mu tetap bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, biar kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Baik buruk kami di masa lalu Tuhan, baik buruk kami di saat ini, dan baik buruk kami sekalipun di masa depan Tuhan, kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami hanya fokus kepadamu. Kami mau memandang-Mu, kami mau merasakan hadirat-Mu, kami mau merasakan lawatan-Mu mengubahkan kami. Kami izinkan Engkau memenuhi kami Tuhan. Dan kami rindukan setiap hadirat-Mu melawat kami, mengubahkan kami, dan memenuhi hati kami dengan sukacita. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan
Saat ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mungkin kehilangan kata-kata untuk kami sampaikan. Kami mungkin gak tahu Tuhan harus berkata apa, menyampaikan rasa syukur kami memuji. Namun kami percaya Tuhan, Kau mengenal kami. Kau tahu bahwa kami senantiasa rindu memuji memuliakan. Biar kesempatan ini Tuhan, kami pakai untuk kami belajar memuji. Kami pakai untuk kami belajar menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sadari bahwa Engkau satu-satunya Yesus Tuhan yang layak
sudah melalui pujian penyembahan ini Tuhan, kami boleh melihat kuasa-Mu. Biar melalui firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Romo Gunawan Tuhan, boleh memenuhi kami, boleh mengubahkan hidup kami, boleh menguatkan kami dan menopang kami Tuhan. Berikan kami hati sebagai hamba Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu dengan taat Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan, anak-anak-Mu yang merindukan Engkau, anak-anak-Mu yang ingin selalu memuji memuliakan-Mu dalam setiap nafas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala. Amin. Ya, shalom saudara-saudari. Shalom. Shalom. Tadi kan udah menyembah ya. Terima kasih. Kalau ada baik, saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini ya, kita akan membahas satu tema. Terima kasih. Mulai dari kasih ini. Tentang kebangkitan ya. Kebangkitanmu menyelamatkanku. Sebelum saya memulai tema ini, kita perlu mengerti dahulu bahwa kebangkitan ini harus disandingkan dengan penderitaan. Karena tanpa penderitaan maka tidak ada kematian. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Begitu juga tanpa kebangkitan tidak ada kematian. Jadi penting untuk dilihat bahwa kebangkitan Kristus ini harus disandingkan dengan apa yang dikatakan wafat Kristus. Karena kita tidak bisa hanya untuk menikmati, saya mau bangkitnya aja, saya nggak mau menderita, saya nggak mau wafat. Enggak. Kalau kita mau bangkit, maka kita harus mati. Supaya bangkit, kita harus mati. Baik. Baik, bawa Alkitab semua ya? Nggak bawa ya? Habis apa? HP suci. HP suci ya. Tapi tetap buku di bawah ya, habis ya. Baik, kita buka dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 22. Saya mau coba kita semua harus aktif dalam membaca, nanti ganti-gantian ya. Sudah dibuka HP sucinya? Ya. 1 Korintus 1 Korintus bab 15 ayat 12 sampai 22. Yang 12 di sebelah kiri saya mulai baca, nanti lalu bergantian ya. Lalu sebelah kanan saya ayat 13. Ayat 12 sampai 22 ya. Mari kita baca bersama-sama. Saya hitung 1 sampai 3 lalu mulai sebelah kiri saya. 1, 2, 3. Jadi bahwa Kristus dibangkitkan dari antara mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? 13. Sekarang sebelah kanan. Kalau
ternyata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita dalam hidup ini tidak menaruh harapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang suluk dari orang-orang yang telah meninggal. sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, terima kasih saudara-saudari. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kita tidak hanya percaya kepada seorang yang bernama Kristus, tetapi kita percaya karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Begitu ya. Bangkitan Kristus adalah keselamatan kita semua. Teks 1 Korintus bab 15 ayat 12 sampai 22 mengungkapkan hal itu bahwa karena Kristus bangkit, maka kita memperoleh keselamatan. Dan tema kita pada hari ini, kebangkitan menyelamatkan. Pernah tahu gambar di sini enggak? Pernah ya? Tahu nggak siapa itu? Kenapa Kristus mengangkat ini? Siapa yang diangkat? Hah? Apa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mau mengatakan bahwa Adam yang baru menyelamatkan Adam yang lama dan juga Hawa yang lama. Mengartikan apa? Bahwa hidup manusia diangkat sebesar-besarnya, setinggi-tingginya dari dunia orang mati. Kita diselamatkan oleh Kristus karena kebangkitan. Pada hari ini kita akan melihat kebangkitan Yesus memberikan keselamatan. Kenapa kok dikatakan kebangkitan Kristus ini memberikan keselamatan kepada kita semua? Sehingga penting juga untuk melihat beberapa poin, saudara-saudari. Yang pertama, kalau kita mau tahu bahwa kebangkitan menyelamatkan, tentu harus tahu juga apa arti kebangkitan. Kita hanya tahu kebangkitan itu ya saya bangkit, tubuh saya bangkit hidup lagi. Tapi apa arti sedalam-dalamnya tentang kebangkitan Kristus? Kenapa gereja Katolik merayakan Paskah 4 hari, 3 hari suci itu dengan lebih meriah? Di Paskah bacaannya ada berapa? 5. Seharusnya ada 9. 9. Dan itu bisa 2 jam, 3 jam kalau dirayakan. Kita mengungkapkan iman yang begitu besar. Dan yang kedua, kekuatan dari kebangkitan. Kalau kita tahu bahwa kebangkitan itu begitu bermakna, maka kita bisa tahu juga apa yang ada di dalam kekuatan kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, tentu saja kita bahas kebangkitan Kristus menyelamatkan. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Kebangkitan Kristus artinya Kristus adalah penguasa kehidupan.
Dia tidak hanya penguasa orang-orang yang mati, tetapi seluruhnya alam semesta, karena Kristus sudah hadir ketika alam menciptakan semuanya. Nah, dengan Kejadian itu ya, saya baca aja, lupa ya. Berfirmanlah Allah dari Kejadian 1 bab 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita, katakan. Sehingga tentu saja ada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kesatuan. Markus 8 ayat 31 mengatakan demikian, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. 3 hari. Jadi tentu saja yang saya katakan di depan adalah memang perlu menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua. Kenapa? Karena di dalam penderitaan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kita juga merayakan salib suci. Pesta salib suci. Kita bisa membayangkan gitu ya, bahwa penderitaan ini bukanlah sesuatu hal yang harus dihindari, tetapi harus diterima. Kalau enggak, kita nggak bisa untuk bangkit. Kita tidak bisa menolak penderitaan. Saya maunya yang seneng-seneng aja, nggak bisa. Tuhan nggak menderita, kita juga menderita. Santo-santa juga menderita. Mungkin pernah dengar ya cerita Santo-santa yang hidup meninggalnya seperti apa. Santo Antonius Padua saya tahu. Ketika dia meninggal, dia mengatakan demikian. Sampai sudah tidak merasakan adanya Tuhan lagi. Iman itu bukan kalau kita merasa senang, tetapi Santo-santa itu sampai mengatakan bahwa mengapa engkau meninggalkan aku ya Tuhan. Tetapi apa? Dia tetap percaya. Itulah iman. Iman itu bukan hanya soal perasaan, soal hati, soal apa yang rasanya manusia rasakan senang, tetapi iman lebih daripada itu. Ketika kita masih berjuang di dalam doa, kok sulit ya doa saya, kok sulit ya saya renungan ya, kok sulit ya saya baca sabda Tuhan, tetapi saya mengatakan kepada Tuhan, saya mau diam bersama dengan Engkau Tuhan setiap hari, setia. Kok saya merasa kering ya di dalam doa, nggak ada rasa getar-getar gitu ya? Enggak, saya mau setia, apapun itu, saya mau bersama dengan Tuhan. Itulah iman. Sehingga dengan kata lain, kematian tidak dapat menguasainya, karena dia adalah penguasa kehidupan, maka kematian tidak bisa menguasainya. Oleh karena itu Yesus adalah penguasa kehidupan. Kebangkitan merupakan juga iman dan harapan orang-orang Kristiani semenjak Kristus dirinya menjadi hidup kembali, pertama lahir dari antara orang mati. Seperti kita baca tadi 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 22. Dia adalah pengharapan kita. Dia adalah iman kita. Kenapa? Iman dan harapan karena pada saat dosa masuk ke dalam diri manusia, maka dosa mengakibatkan kematian. Karena sejak semula tidak demikian. Tetapi karena dosa masuk, maka kita mengalami kematian. Tubuh kita tidaklah kekal. Kita mati. Kita bisa menguap dan akhirnya meninggal. Tetapi karena Kristus hadir, kita punya iman dan harapan. Tanpa kebangkitan Kristus, iman kita sia-sia. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan
dan kematiannya adalah kemenangan yang membawa kehidupan. Kristus yang bangkit dan membawa pada para orang kudus bersamanya memberi pengharapan kuat kepada kita bahwa kita pun dibangkitkan olehnya. Artinya karena kebangkitan kita juga dibangkitkan. Percuma kalau kita tidak percaya, itu ya tadi yang saya katakan. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Tidak. Karena Kristus yang bangkit pertama, maka kita juga dibangkitkan. Kebangkitan Kristus mau mengatakan juga bahwa Kristus adalah satu-satunya Allah sebagai penguasa kehidupan. Artinya apa? Ya, dia mati dan hidup. Tidak hanya hidup, mati dan hidup. Yang kedua, dia turun ke tempat penantian dan membawa orang-orang yang menanti keselamatan. Pada hari 3 ya, kita dengar ya, dia bangkit. Jadi ketika pada hari 3 dia bukan melakukan apa-apa. Dia turun ke tempat penantian untuk mengajak semua orang hidup bersama dia, bangkit bersama dengan dia. Ya tadi Abraham, Musa, Elia dan semuanya. Dia mengangkat, turun ke tempat orang mati. Dan akhirnya pada hari 3 baru bangkit, menunjukkan diri pada para murid. Coba baca 1 Samuel 2 ayat 6. Ada yang bisa baca? 1 Samuel 2 ayat 6, buka kitab sucinya, HP suci katanya. Ya, silakan. Ada yang baca dengan tegas, saya minta tolong. 1 Samuel 2 ayat 6. Ya, ini. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Jadi dia mengambil. Lanjut. Ulangan 32 ayat 39. 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah lain kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jadi dia memang berkuasa untuk semuanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa. Menghidupkan, mematikan, dan menghidupkan tentu saja. Kemudian Yesus juga yang menebus jiwa kita dari lubang kematian. Mazmur 41 ayat 3. Bisa dibuka. Mazmur 41 ayat 3. Saya baca. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya engkau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadi dari kebangkitannya ini kita mengerti bahwa Kristus itu punya kuasa segalanya. Gambar ini dia membangkitkan Lazarus ya, keluar. Sehingga dari sini kita dapat melihat bahwa kebangkitan Kristus bukanlah hal yang biasa. Tetapi hal yang luar biasa, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Hal yang luar biasa. Kita tidak bisa untuk tidak melihat kebangkitannya seperti hal yang biasa. Tapi hal yang luar biasa. Kebangkitan Kristus memberikan sebuah kekuatan bagi manusia. Kekuatan keselamatan bagi diri kita. Dan kebangkitan merupakan tujuan utama iman kita dan dasar dari pengharapan kita. Oleh karena itu kita sangat menggebu-gebu mewatakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan karena Dia adalah kebangkitan. Yesus
dibangkitkan sebagai buah sulung dari mereka yang tidur. 1 Korintus 15 ayat 20. Ya, tadi sudah dikatakannya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Lanjut. Sehingga Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan bagi kita. Nah, kebangkitan Kristus membawa kita untuk berpartisipasi dalam kehidupan baru. Artinya apa? Ketika kita merayakan Paskah bersama kebangkitan, ini bukan kita melihat bahwa kebangkitan akan terjadi masa depan atau setelah kita meninggal lalu nanti menanti kebangkitan. Bukan. Tetapi kebangkitan ini mulai dari hari ini. Mulai ketika kita merayakan Paskah, kita juga harus bangkit, mengantisipasi, berpartisipasi dalam kehidupan baru bersama dengan Kristus. Sehingga kebangkitan Kristus menyelamatkan kita dengan tanda sakramen-sakramennya. Oleh karena itu sakramen-sakramen penting. Bukan hanya buatan manusia. Apa perbedaan perjamuan kudus dengan sakramen Ekaristi? Tentu saja beda sekali. Berbeda, sangat jauh bedanya. Perjamuan kudus yang biasa kita dengar dari saudara-saudari Kristen ya. Mari kita melakukan perjamuan kudus. Oh sama aja misalnya, mungkin orang nggak tahu ya. Sama aja kok saya di sini sama sini tetap aja perjamuan kudus. Enggak. Sungguh beda. Pendeta dengan romo ya jelas beda gitu ya. Ya manusia sama-sama manusia. Tetapi kalau diurut-urut, pendeta kawin. Romo juga ortodoks kawin. Tetapi kenapa imam itu mengkonsentrasikan dan itu terjadi secara langsung? Ya. Kristus yang hadir, realitas saat itu Kristus. Kalau di teman-teman Protestan itu hanya lambang. Lambang artinya seperti itu juga memperingati. Tapi kalau kita tidak, kita menghadirkan upah pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu pada hari itu juga. Kenapa? Karena secara tidak langsung mungkin saya punya keturunan dari para rasul. Kenapa? Ya karena penumpangan tangan para rasul tidak pernah berhenti sampai sekarang. Pewarisan dari para rasul. Petrus menumpangkan tangannya ke uskup berikutnya menumpangkan tangan ke uskup sampai uskup Fransiskus sekarang, Paus. Paus menumpangkan tangannya kepada Bapak Uskup Vincentius. Mungkin Benedictus ya dia. Monsinyur Vincentius menumpangkan tangannya ke saya. Jadi ada satu pewarisan sehingga itu menjadi satu rahmat bagi sakramen. Sehingga sakramen ini Kristus memang yang membuat, bukan gereja. Kebangkitan Kristus membawa kita untuk memperoleh integritas tubuh kita dan mentransformasi atau mengubah secara radikal. Artinya sungguh-sungguh radikal sampai mengakar perubahan hati kita. Lukas 14 ayat 14. Saya bisa lihat. Lukas 14 ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Temanya kebangkitan. Lanjut. Kebangkitan Kristus juga menghidupkan tubuh kita. Roma 8 ayat 11 dikatakan di sini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Artinya sungguh-sungguh bahwa Dia akan menghidupkan tubuh kita yang fana, yang tidak memang dari
Dosa asal membuat kita hancur, tetapi karena Kristus memberikan tubuh kita yang baru. Nah, kekuatan dari kebangkitan ini. Kemudian kekuatan kebangkitan Kristus, kekuatannya adalah kehidupan Kristiani adalah mengantisipasi kebangkitan. Artinya apa? Kalau kita katakan bahwa kita orang Kristiani, maka hidup kita harus seperti orang-orang Kristiani. Mengantisipasi kebangkitan. Bukan mengadakan bahwa oh, nanti saya bangkit, berarti hari ini saya akan menghidupi apa aja, biasa aja. Enggak. Saya menghidupi kebangkitan mulai dari sekarang. Mengantisipasi kebangkitan yang sempurna. Kebangkitan itu yang dikatakan kebangkitan bukan hanya untuk masa depan, tetapi hari ini. Oleh karena dikatakan siapa yang percaya pada Kristus hidup dalam kebangkitan bersama dengan Kristus. 1 Yohanes 3:14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Artinya kebangkitan dipraktekkan dalam hal mengasihi saudara-saudari, menghidupi hidup baru. Siapapun yang hidup bersama dengan Kristus, maka tidak akan mengalami kuasa maut. Artinya tidak mengalami kuasa maut, dia tidak pernah untuk menjadi maut di depannya. Dia menghidupi hari ini bersama dengan Tuhan. Kita mengalami kebangkitan sudah mulai dari kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang. Dan menantikan kebangkitan bersama Kristus pada akhir hidup kita. Jelas ya, jadi hidupi kebangkitan hari ini. Dan juga menantikan memang kebangkitan bersama dengan Kristus pada akhir hidup kita. Santo Paulus mengatakan sendiri dalam Kolose 2 ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan, juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Baptisan melambangkan kepada kita bahwa kita adalah hidup baru. Sehingga siapa yang percaya pada Kristus hidup dalam kebangkitan bersama dengan Kristus. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya bayangkan betapa Tuhan mengasihi kita ya, manusia. Bangkit. Padahal kalau strata manusia ini kan di tingkat ya tubuh-tubuhan udah mati ya, tapi di atasnya manusia. Setelah itu apa? Malaikat, terus ya sudah mentok malaikat. Karena itu iblis itu nggak suka sama manusia. Kenapa? Kenapa iblis nggak suka sama manusia? Karena Allah mencintai manusia, padahal manusia diciptakan pada strata yang ketiga. Iri hati, masih berdosa tetap diampuni. Karena iblis kan malaikat ya dulunya. Dan kemudian hanya manusia yang bisa bertemu dengan Allah lewat sakramen Ekaristi, tubuh Kristus. Amin. Nah, kebangkitan yang kita alami ketika kita bersatu dengan Kristus akan memperlihatkan dan memperjelaskan siapa Kristus sebenarnya dalam realitasnya. Kalau kita melakukan apa yang dikatakan kebangkitan menurut diri kita, maka orang lain akan melihat siapa Kristus yang bangkit di dalam kehidupan kita masing-masing. Kolose 3 ayat 4 bisa dibuka. Kolose 3 ayat 4.
Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jelas. Lanjut. Kebangkitan Kristus menyelamatkan. Kebangkitan Kristus menyelamatkan kita perlu dilandasi dengan iman dan harapan kita. Iman dan harapan yang kita percayai perlu dihadirkan dalam hidup yang bertanggung jawab. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka hidup kita harus bertanggung jawab. Kenapa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan sampai kita mengatakan bahwa saya percaya Tuhan, tapi saya membenci saudara-saudari saya. Jangan sampai kita berdoa tiap hari, tetapi perlakuan kita terhadap orang lain tidak seperti apa yang kita doakan. Oleh karena itu, iman dan perbuatan haruslah dilandasi dengan ini. Hidup saling mengasihi, hidup saling mencintai. Sehingga Kristus adalah sang pemimpin yang akan menggabungkan kita dengan dirinya. Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Dalam kodratnya sebagai manusia dan Allah, Kristus naik ke surga sehingga kita sebagai anggota-anggotanya juga dapat diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwa kita. Percaya dia? Diangkat tubuh dan jiwa? Percaya. Tubuh dan jiwa, bukan hanya badan kita, tapi juga jiwa kita. Sehingga penting bersatu dengan gereja dalam sakramen-sakramennya. Nah, lalu apa cara yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu bahwa kebangkitan ini menyelamatkan kita? Yang pertama, yang meninggalkan manusia lama, dosa-dosa kita, dan menjadi manusia baru bersama dengan Kristus. Dengan cara apa? Yang pertama, hal sederhana, berdoa. Apakah saya berdoa tiap hari? Apakah saya mau berjumpa dengan Tuhan setiap hari? Kenapa doa ini menjadi salah satu kekuatan supaya kita bisa menjadi manusia baru? Karena doa akan membawa kita untuk terus-menerus tinggal bersama dengan Tuhan. Kedua, yang membaca kitab suci. Dan nanti mungkin HP suci apa gitu ya. Pokoknya kitab suci. Dan melakukan silih. Tahu silih? Apa artinya silih? Apa? Pantang, ya bisa dikatakan pantang. Pantang. Ada lagi? Jadi pertukaran, saya mau bersilih, saya mau berpuasa demi Bu Lucy supaya diberkati oleh Tuhan terus misalnya. Saya berpuasa atau kita doain saya ini lagi susah loh. Baik, saya akan mendoakanmu dengan cara apa? Oh, biasanya saya marah-marah, tapi mulai seminggu ini saya nggak mau marah-marah, walaupun sulit, tapi saya mau silih buat kamu. Silih. Ada satu, saya mungkin cerita lagi bahwa ada anak umur 12 tahun, namanya Gabriel Talon, sudah meninggal dunia ya, orang Prancis ya. Dia komuni pertama, belum menerima komuni pertama ketika dia sakit kanker. Lalu sebelum menerima komuni pertama itu dia sakit, harus masuk rumah sakit. Jadi dia nggak boleh sebenarnya. Tapi dia bersikukuh mau menerima komuni pertama. Lalu dia datang ke gereja dengan berlutut di depan tabernakel. Dia menunggu sampai menerima komuni pertama.
Setelah itu dia ke rumah sakit lagi, lalu dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa ya kok masih banyak orang sakit di rumah sakit ini?" Dia katakan, "Iya, apa mereka kesakitan?" Mamanya bilang, "Iya pasti kesakitan." Lalu dia katakan begini, "Baik Bu, saya mau bersilih. Sakit kanker saya ini, walaupun saya sakit kanker, saya mau silih buat mereka semua supaya mereka diledakan rasa sakitnya." Umur 12 tahun. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Belum meninggal, dia menanyakan kepada ibunya, "Ibu, apakah saya masuk surga?" Ibunya katakan, "Iya, kamu masuk surga." Lalu dia doa salam Maria, terus dia meninggal. Belum jadi orang suci, itu sebentar dia. Ya, tapi ya itu kita jadi hidup suci walaupun tidak ada title sangka atau sangka. Silih bagi yang lain, mempunyai hati pada Tuhan. Yang terakhir, berfokus pada hal yang surgawi, bukan yang duniawi. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini tentu saja bukan yang duniawi. Kekayaan nggak pernah kita bawa ya, sudah tahu dong. Kita yang bisa memang kan, harta penting, tapi kita nggak bawa sampai mati. Kesehatan itu penting. Ya berfokus akhirnya, tapi bukan berarti berfokus pada surgawi. Saya tiap hari doa tanpa memperhatikan keluarga, tanpa bekerja, bukan juga. Saya tentu harus bekerja, tetapi saya tidak pernah melupakan bahwa tujuan hidup saya bukanlah di dunia ini, tapi tujuan hidup saya adalah di surga bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita bekerja bersama dengan Tuhan. Ketika kita melayani keluarga, kita melayani demi Tuhan dan semuanya. Sehingga fokus pada hal yang dunia ini penting. Surgawi ya, sama dunia itu. Dan saya mengambil gambar ini mengingatkan kepada kita semua bahwa memang panggilan kita harus bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah yang kuasa. Dan kita akan disambut dengan para malaikatnya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita melihat bahwa kebangkitan ini memang sungguh penting dalam hidup kita, umat Kristiani. Bukan hanya melihat bahwa oke, saya akan bangkit, enggak, tetapi saya mau bangkit hidup hari ini bersama dengan Tuhan dan untuk Tuhan dan selama-lamanya untuk Tuhan. Itu saja. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau kembali tenangkan hati. Kita mau sadari pada siang hari ini bahwa sungguh-sungguh sesuai firman yang dikatakannya, Dia begitu mengasihi setiap dari kita. Begitu besar kasih-Nya hingga Dia rela untuk memberikan putranya yang terkasih, berkorban bagi kita di kayu salib, menderita bagi kita untuk menebus setiap kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan kita di masa lalu maupun yang akan kita lakukan nanti. Firman hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus senantiasa meminta pengampunan daripada Tuhan dan bersyukur bahwa kasih-Nya tetap ada bagi kita. Siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang duduk di tempat ini menghadap-Mu, memohon kepada-Mu agar dengan iman kami yang kecil sekalipun Tuhan, kami tetap dimampukan untuk terus memuji memuliakan-Mu. Kami tetap mampu untuk memandang-Mu. Kami tetap mampu untuk berdiri dan berjalan bersama-Mu. Kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan, bahwa Engkau ada bersama dengan kami apapun yang kami lewati hari ini. Dan kami percaya bahwa Engkau akan mengubahkan kami, memulihkan kami, dan mengubahkan segalanya menjadi baru sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang mengerti setiap permasalahan kami Tuhan. Hanya Engkau
satu-satunya Allah yang peduli terhadap setiap pergumulan kami. Hanya Kau yang mengerti, hanya Kau yang peduli, hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sakitku Kau sembuhkan, mataku Kau jelikan, hidupku Kau pulihkan. Yesus, Engkaulah Tuhan. Kau membuat segalanya baru. Kau ubah air mata jadi sukacita. Aku sembuh, aku hidup, semua karena Yesus di dalamku. Benar Tuhan, kami hidup hanya karena-Mu, kami sembuh hanya karena-Mu. Hanya Kau yang mengerti, hanya Kau yang peduli, hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Dengan iman kami nyatakan, Sakitku Kau sembuhkan, mataku Kau jelikan, hidupku Kau pulihkan. Yesus, Engkaulah Tuhan. Kau membuat segalanya baru. mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Kau ubah air mata
boleh memulihkan kami, sehingga Engkau boleh mengubahkan kami, dan Engkau boleh menyelamatkan setiap kami dan semua orang di sekitar kami, Tuhan. Buat segalanya baru, Kau ubah air mata jadi sukacita. Aku sembuh, Tuhan. Aku sembuh. Aku hidup bersamamu. Aku hidup semua karena Yesus di dalam. Amin, Tuhan. Kau membuat segalanya baru. Kau ubah air mata jadi sukacita. Aku sembuh, aku hidup, semua karena Yesus di dalamku. Semua karenamu, Yesus. Semua karena Yesus di dalam. Hanya karena Yesus aku hidup. Semua karena Yesus di dalamku. bahwa pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya. Engkau yang menopang kami, Tuhan. Sekalipun kami tidak menyadarinya, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang memampukan kaki kami berdiri saat ini. Amin. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap dari kami, Tuhan. Sungguh ajaib kasih-Mu bagi setiap dari kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu yang boleh menghangatkan hati kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
bersyukur Tuhan, Engkau kirimkan anak-Mu Romo Gunawan Tuhan pada siang hari ini untuk menyampaikan firman-Mu pada kami. Kau berkati terus anak-Mu Tuhan, Kau terus tuntun langkahnya kemanapun dia pergi Tuhan, kemanapun Kau suruh dia akan menuruti Engkau dan terus menjamah hati-hati hamba-hamba-Mu di luar sana Tuhan. Biar melalui Romo Gunawan Tuhan semakin banyak orang-orang diubahkan, semakin banyak orang-orang diselamatkan, semakin banyak orang-orang merasakan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarkan pada kesempatan ini Tuhan, siang hari ini kami boleh merasakan berkat-Mu. Maka biarlah dengan apa yang kami punya Tuhan, sesuai dengan kerinduan kami mau memberkati Engkau lebih lagi melalui pelayanan kami Tuhan, melalui kemampuan kami Tuhan untuk memberikan persembahan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab segala kemuliaan tetap hanya bagi-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti bermula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Semua sudah percaya bahwa sudah merasakan terima berkat Tuhan? Yang percaya terima berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Puji Tuhan. Mari saat ini kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Mari saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita mau tutup persekutuan doa ini dengan doa. Dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Sungguh mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini, karena kami boleh menyelesaikan persekutuan doa ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah hadir menyertai setiap kami. Engkau Allah yang beserta dengan kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami saat ini Tuhan sungguh boleh merasakan bahwa Engkau sungguh nyata hadir bagi setiap kami melalui setiap permasalahan yang akan kami lewati ke depannya. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh boleh menuntun setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, karena kami telah belajar Tuhan, bahwa melalui setiap permasalahan, melalui setiap persoalan kami, melalui setiap pergumulan kami, kemuliaan-Mu akan dinyatakan atas setiap kami. Kami butuh Tuhan, Engkau terus senantiasa menyertai setiap kami, menemani setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Kami persembahkan setiap kami yang akan mengakhiri persekutuan doa ini. Kami persembahkan setiap kami yang akan mengakhiri, yang akan pulang setelah ini. Biarlah setiap apapun yang akan kami lakukan, pikirkan, ucapkan, dan rencanakan, benar-benar boleh semakin hari semakin sesuai, semakin seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya layak bagi-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mungkin Romo boleh tutup dengan berkat. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua apa yang telah kita terima dari sabda Tuhan dan juga perjalanan kita pulang dan kegiatan aktivitas kita selanjutnya, keluarga kita diberkati, dilindungi dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sedikit pengumuman karena tadi terlewat, saking terlalu semangatnya, kita masih akan lanjut di memulai serial baru, serial Keluargaku Istanaku, dimulai dengan 6 Mei, Fenomena Keluarga Kekinian. Judulnya keren, saya juga tidak tahu isinya apa, jadi mari kita sama-sama hadir untuk tahu isinya apa. Next go. Nah ini akan dibawakan oleh Mikael Adin Zulkarnain. Kita kembali lagi ke balai di bawah untuk tanggal 6 Mei jam 10. Next. Prayer Box Avila akan tetap hadir di Instagram, atau kalau nggak ada yang nggak punya Instagram bisa WA ke Sekretariat Avila. Mau minta titip doa, mau ujub doa dan segala macam, dijamin kerahasiaannya. Next. Sudah, cukup ya. Oke, sekali lagi. Oh ya, ada yang berulang tahun dari hari ini mundur seminggu ke belakang. Nah, silahkan maju. Wah, ini perlu minta tolong Romo mendoakan lagi nih. Belum, sabar. Romo, ada yang berulang tahun boleh minta tolong bantu didoakan? Happy birthday Yaing. Siapa yang ulang tahun? Yang besar apa yang kecil? Oh, selamat ulang tahun. Ini Ineke sama Bu namanya Bu? Bu siapa? Bu Eti ya? Iya. Mari saudara-saudari kita berdoa untuk ulang tahun dari Bu Ineke dan Bu Erti. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ini yang berulang tahun. Semoga rahmat, cinta dan kasih sayang-Mu Engkau jaga bagi mereka berdua. Dan semoga kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan, memberikan mereka juga kekuatan di dalam iman, terutama untuk bersyukur selalu dan mengingat kasih-Mu akan diri mereka. Dan biarlah ketika mengingat kasih-Mu, mereka juga dapat dikuatkan dalam menjalani hidup mereka masing-masing. Tuhan, kami mohon, biarkanlah Engkau berikan Roh Kudus-Mu juga. Semoga semakin hari mereka boleh beriman kepada Engkau, boleh mencintai Engkau lebih dalam lagi, dan akhirnya boleh berbuah bagi keluarga mereka dan juga orang-orang di sekitar mereka. Ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepada-Mu juga, terutama Engkau boleh hadirkan mereka di tengah-tengah kami, menjadi saudari-saudari bagi kami. Kami mohon limpailah dengan kebaikan dan sukacita, kebahagiaan untuk mereka yang berulang tahun. Semoga Engkau Bu Ineke dan Bu Erti diberkati, dilindungi dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun, selamat ya, selamat. Happy birthday, Oke, akhirnya kita selesai semua. Yang percaya bahwa sudah terima berkat Tuhan sekali lagi boleh melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Maka kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan selalu bersuka. Amin. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhanku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka. Sekali lagi rahmat-Nya. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya
hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.